Ini kisah nyata, bukan bualan. Sungguh aneh pemimpin peduli anak buah menduduki jabatan hanya seumur jagung. Menggarisbawahi perkataan Bapak Kuntoro Mangkusubroto saat menjadi orang nomor 1 di PLN, Anda harus paling berterima kasih kepada anak buah Anda, karena dialah yang bisa membuat kita bisa bekerja dengan lebih baik. Jangan bodohi anak buah Anda. Jangan ada sikap masa bodoh di perusahaan ini. Pernyataan beliau ini sebagai langkah budaya kerja baru merupakan program kerja yang akan diberlakukan oleh pemimpin baru, disampaikannya melalui video sosialisasi. Perasaan hati ini sontak gembira. Ada harapan bisa dicapainya keadilan sosial bagi karyawan bawahan yang selama 30 tahun bekerja merasa dilindas dengan nilai di bawah standar. Secara nyata baru kali ini mendengar dan melihat video yang diputar di unit-unit kerja PLN, berkali-kali membelalakan mata dan pasang telinga. Rasanya seperti tidak percaya. Benarkah ada pemimpin peduli anak buah? Ya memang, Bapak Kuntoro Mangkusubroto sebagai yang sangat peduli kepada anak buah. Terbukti secara fakta nyata, sangat jelas menyampaikan pandangan beliau melalui VCD ke seluruh unit-unit kerja. Menyatakan bahwa anak buah Anda adalah orang Anda. Harus paling berterima kasih, karena dialah yang membuat kita bisa bekerja dengan lebih baik. Komunikatif, sampaikanlah pikiran-pikiran, berikanlah pengetahuan, berikanlah arahan-arahan kepada anak buah Anda. Semua pemimpin harus membuat anak buahnya pandai. Pemimpin yang baik itu kalau membuat anak buahnya lebih pandai daripada dirinya. Jangan takut diganti sama anak buah yang pandai. Karena kalau Anda menjadi pemimpin yang baik sedemikian, sehingga lebih baik, karena mempunyai anak buah yang pandai, Anda akan dipromosikan. Karena Anda adalah pemimpin yang baik. Jadi jangan bodohi anak buah Anda. Tidak boleh ada sikap masa bodoh di perusahaan ini. Kalau ada mesin yang kotor, siapapun bersihkanlah mesin itu. Saya tidak ingin melihat kantor-kantor yang kotor. Saya tidak ingin melihat komputer yang berdebu. Saya tidak ingin melihat gudang yang kotor. Tidak ada tempat yang kotor di perusahaan ini. Karena kotor itu secara fisik adalah suatu hal yang awal sekali, di mana kemudian ujungnya nanti adalah pikiran yang kotor. Jadi tidak boleh ada yang kotor di perusahaan ini. Demikian sebagian yang saya kutip penyampaian beliau mengenai budaya kerja baru saat mulai mengawali sebagai pemimpin baru. Kegembiraan pegawai yang menghendaki perusahaan bersih menjadi sirna begitu cepatnya berlalu, berbalik menjadi kekecewaan seperti semula. Karena sosok pemimpin paling didambakan tersebut menduduki jabatan tidak berlangsung lama, hanya seumur jagung. Pemimpin amanah, peduli anak buah, membina karyawan menjadi jujur, bersih, mengajak secara bersama-sama untuk memangkas koruptor yang merusak perusahaan, berkomitmen melakukan perubahan, diyakini bisa melakukan perubahan, kini hanya menjadi mimpi karena program kerjanya tidak berlanjut.
Kini kembali adanya pembiaran berperilaku korup. Penindasan kepada anak buah terus berlangsung tanpa ampun hingga pensiun. Yang menjadi pertanyaan, haruskah bersih itu bukan menjadi pilihan? Apabila memang tidak mau memilih pemimpin yang bersih, tentu pandangan yang sangat keliru. Karena bersih itu indah. Bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman senantiasa mempertahankan kebersihannya, menjauhkan diri dari najis dan yang haram-haram karena takut dosa. Apakah memang ada yang menghendaki tidak berlama-lama menempatkan pemimpin bersih yang peduli anak buah? Seperti itukah keinginannya? Atau memang karyawan benar-benar takut menghadapi budaya kerja baru? Karena ditantang kemampuannya untuk bersaing menunjukkan etika kerja, profesionalisme, peduli, sadar biaya, pragmatik, komunikatif. Apalagi diajak secara bersama-sama untuk memangkas koruptor-koruptor yang merusak perusahaan ini. Sungguh luar biasa, suatu ajakan kepada seluruh karyawan untuk secara bersama-sama memangkas koruptor-koruptor. Tujuan pemimpin baru tersebut jelas supaya perusahaan tumbuh bonafit, sesuai yang dicita-citakannya menjadi kenyataan, yaitu perusahaan bersih dan menjadikan perusahaan kelas dunia. Tapi mengapa diajak secara bersama-sama menuju ke arah perbaikan? Tampaknya enggan merespon. Terbukti, kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama. Program kerjanya pun tidak berlanjut. Masih nampak adanya pembiaran berperilaku korup hingga kini. Bapak Kuntoro Mangkusubroto menggunakan ilmu sapu lidi untuk membersihkan halaman yang luas. Jika hanya menggunakan beberapa butir lidi, maka halaman itu tidak akan bersih. Tapi jika seluruh lidi dikumpulkan menjadi satu bendel, akan menjadi suatu kekuatan yang ampuh untuk membersihkannya hingga ke sudut-sudut selokan yang kotor. Artinya, beliau mengajak secara bersama-sama untuk memangkas para koruptor yang merusak perusahaan, supaya perusahaan menjadi bersih hingga menjadi bonafit. Kami benar-benar heran dan menjadi sangat kecewa. Mengapa pemimpin yang amanah peduli anak buah di BUMN milik kita bangsa Indonesia ini justru tidak menjadi pilihan untuk menduduki jabatan lebih lama, supaya bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Kembali kepada permasalahan yang kami alami mengenai penilaian di bawah standar DE. Apakah akan hanya sampai di sini? Tidak lagi ada yang menggubris? Tentu tidak, karena kami yakin di bumi Indonesia ini adalah pemerintahan negara hukum yang komitmennya hukum adalah panglima. Pro rakyat, anti KKN, tentu akan menanggapi permasalahan yang bertahun-tahun tidak digubris ini. Pemerintah negara ini wajib hadir untuk menjadikan hukum sebagai panglima, menegakkan keadilan dan kebenaran. Pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini kisah nyata, bukan bualan. Sungguh aneh pemimpin peduli anak buah menduduki jabatan hanya seumur jagung.